got a small girl fantasy. Baby, would you still love me? Though I got a big love, big voice and big personality, would you guarantee? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putri Effendi dari kelas 03 TIDP 007 dengan nomor NIM 2310108819 jurusan Teknik Industri di Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan terkait dashboard yang telah saya dapat dari data yang saya dapat juga, yaitu di Kaggle, terkait judulnya itu World Bank Budget Report tahun 2016 sampai 2019. 2016 sampai 2024, yaitu sekitar 9 tahun. Tidak perlu berlama-lama, langsung aja ke penjelasan dashboardnya. Baik, berikut ini adalah hasil data dari Excel yang saya dapat dan sudah saya rapikan dari Kaggle terkait World Bank 2016 sampai 2024. Bisa kalian lihat di sini banyak sekali kategorinya dan data ini ada sekitar 500 lebih. Dari data yang kita dapat, kita bisa langsung lanjut ke Power BI untuk membuat dashboardnya. Bisa kita lihat di sini saya telah membuat dashboardnya. Bisa kalian fokuskan ke dashboard yang paling atas. 4 bagian yang paling atas. Di sini saya menggunakan visualisasi chart. Yang pertama ada total internal budget sekitar 29,24910 juta US dollar. Ini adalah total dana yang berasal dari sumber internal organisasi seperti APBN, kontribusi negara, anggota, atau pendanaan institusi itu sendiri. Lalu di sini ada 50% from bank budget sekitar 14.624,55 juta US dollar. Dari total internal tadi, setengahnya justru berasal dari fasilitas per bank. Misalnya pinjaman atau dana terkelola oleh World Bank. Ini berarti meskipun dicatat sebagai internal, sebenarnya setara dengan 33 dari anggaran keseluruhan tetap bergantung pada pihak ketiga. Lalu yang ketiga ada external budget, yaitu sekitar 14,247,90 juta US dollar. Ini dana dari pihak eksternal seperti donor internasional, lembaga bantuan pembangunan atau CSR. Lalu yang terakhir ada all budget, sekitar 43,9700 juta. Gabungan total dari internal dan eksternal selama 9 tahun. Jadi, secara sederhana, pendanaan murni internal organisasi hanya sekitar 33% dari total, sisanya berasal dari pihak luar atau bank. Lalu di sini ada evaluasi kualitas pendanaan. Dari total proyek yang didanai sebanyak 52,6 proyek, 80,8% bersumber dari dana yang dinilai ideal, sementara 124 proyek yaitu 19,1% masih tergolong not ideal. Ini menunjukkan tren positif, namun tetap perlu ada intervensi terhadap proyek dengan pendanaan tidak ideal untuk menghindari resiko keuangan atau kesulitan pelaksanaan. Adalah perbandingan tren anggaran tahunan. Baik internal maupun eksternal, anggaran sama-sama menunjukkan tren naik dari tahun 2016 hingga 2024. Tahun 2020 jadi puncak alokasi dana eksternal, sementara internal menjadi stabil. Mulai 2021 hingga 2024, keduanya semakin seimbang, menandakan penguatan sinergi pendanaan. Lalu ada kebutuhan penggunaan anggaran per unit. Grafik di paling bawah menunjukkan unit-unit dengan kebutuhan efisiensi anggaran tertinggi. Contohnya seperti CL, CE, IAX, FPUU, PMN, dan lain-lain. Ini bisa menjadi dasar pengambilan keputusan untuk efisiensi pembenahan program dan optimalisasi struktur anggaran. Di sini saya juga menggunakan slicer untuk memfokuskan ke satu unit saja. Di sini saya memilih client engagement atau CE. Setelah difilter khusus untuk unit client engagement, hasilnya total internal budgetnya berubah, yaitu sekitar 8,997,60 juta US dollar, dan 50% dari bank US itu sekitar 4.498,8 juta US dollar. Lalu ada total external budget CE sekitar 9.479,00 juta US dollar.
Dan total all budget CE yaitu sekitar 18.476,60 juta US dollar. CE merupakan salah satu unit dengan alokasi dana tertinggi secara keseluruhannya. Evaluasi sumber pendanaan CE hanya 15 proyek, yaitu sekitar 17,05% yang menggunakan pendanaan ideal. Sebanyak 78 proyek, yaitu 82,95%, tergolong not ideal. Ini sangat mengkhawatirkan mengingat besarnya nilai dana yang masuk. Namun, sebagian besar tidak sesuai dengan standar kualitas pendanaan yang baik. Tren internal dan eksternal CE juga naik dari tahun ke tahun. Puncak anggaran eksternal terdapat di 2020 dan mulai stabil hingga 2024. Terlihat adanya pemulihan atau stabilisasi pasca lonjakannya. Lalu ada kebutuhan pengurangan budget untuk CE. CE merupakan salah satu kontributor besar dalam grafik reduction budget needed. Total kebutuhan pengurangan hampir menyentuh 2.000 juta US dollar. Ini bisa diartikan sebagai indikasi bahwa unit CE perlu merampingkan program atau mengevaluasi efektivitas dan hasil dari tiap kegiatan yang dilakukan. Dia laporan dari hasil pembuatan dashboard saya dari data WBP 2016 sampai 2017. Kesimpulannya, total anggaran seluruh unit sangat besar, namun kebergantungan terhadap sumber bank masih cukup tinggi. Mayoritas proyek memiliki kualitas pendanaan yang baik, tapi unit besar seperti CE justru masih rendah. Tren pendanaan stabil dan naik menunjukkan tata kelola yang membaik. Client engagement menjadi perhatian khusus karena anggaran besar tetapi efisiensi belum optimal. Nah, saran dari strategi saya, secara umum, lakukanlah penyesuaian anggaran untuk unit-unit yang membutuhkan pengurangan dana besar, seperti audit proyek, not ideal agar diperbaiki kualitas perencanaannya. Lalu untuk client engagement atau CE, evaluasi program efisiensi penggunaan dana, dan cari peluang penggunaan ideal. Bangun sistem prioritas proyek berbasis kinerja, bukan hanya berdasarkan beban kerja. Demikian pemaparan saya tentang laporan anggaran WBP 2016 sampai 2024. Saya harap data ini menjadi landasan untuk pengambilan keputusan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.